Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Prasetyo. NIM saya 2018 10 11 03 11 541. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hukum perusahaan yang telah diajarkan oleh Bu Iva. Hukum perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu ada perseorangan dan perkumpulan. Dari awal ini saya akan jelaskan yang perseorangan terlebih dahulu. Hukum perusahaan perseorangan adalah perusahaan-perusahaan ada badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh suatu orang dan akibat dari tanggung jawabnya ditanggung oleh orang itu sendiri. Didirikan sangat mudah hanya dengan satu orang itu sendiri. Apabila ada keuntungan ataupun kerugian, maka orang tersebut yang akan menanggungnya. Selanjutnya adalah perusahaan perkumpulan. Perusahaan perkumpulan dibagi menjadi dua, yaitu ada bukan badan hukum dan ada yang badan hukum. Yang bukan badan hukum ada 3 macam, yaitu persekutuan perdata, firma, dan CV. Saya jelaskan mulai dari persekutuan perdata terlebih dahulu. Persekutuan perdata adalah persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan inbreng ke dalam perusahaan dengan maksud meraih keuntungan. Inbreng itu berupa apa? Bisa berupa uang, barang, tenaga, atau pikiran. Selanjutnya adalah adanya juga pada persekutuan perdata itu melihat dari pembagian keuntungan. Yang bukan badan hukum selanjutnya adalah firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dari firma ini, setiap anggota wajib menjalankan usaha bersama, tanggung jawab sekutu pribadi untuk keseluruhan. Apa sih yang dibutuhkan dari pendirian firma? Yang pertama adalah akta autentik. Di sini menunjukkan suatu keabsahan bahwa firma didirikan harus disertai dengan akta autentik yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri dan nantinya setelah disahkan akan diumumkan dalam bentuk Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang bukan badan hukum adalah CV. CV merupakan persekutuan dua orang atau lebih di mana beberapa anggota hanya menyerahkan modal dan anggota lainnya berperan aktif untuk menjalankan perusahaan. Karakteristik dari CV ini yaitu hanya perlu minimal didirikan oleh dua orang anggota saja, minimal, untuk selebihnya tidak apa-apa. Dari dua orang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada dua sekutu. Yang pertama ada sekutu aktif dan yang kedua ada sekutu pasif. Apa sih bedanya? Untuk yang sekutu pasif adalah orang yang menyerahkan modalnya tersebut tetapi tidak berperan aktif dalam perusahaan tersebut. Sedangkan sekutu aktif adalah orang-orang yang menjalankan perusahaan secara langsung, seperti itu ya. Selanjutnya adalah perusahaan yang berbadan hukum. Ada 3 macam, yaitu PT Perseroan Terbatas, koperasi, dan yayasan. Saya akan menjelaskan pertama dari PT. PT merupakan suatu bentuk badan usaha berbadan hukum di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang masing-masing pemiliknya memiliki saham sebanyak saham yang dimilikinya. PT macamnya ada 3, dilihat dari besar modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut. Pertama adalah PT kecil yang modalnya kurang dari 50 juta. Selanjutnya ada PT menengah yang modalnya sekitar kurang dari sama dengan 500 juta. Dan yang selanjutnya ada PT besar sekitar 10 miliar modalnya.
Pendirian PT diperlukan dengan membutuhkan syarat-syarat yang ada. Pertama adalah menghadap notaris dengan menyiapkan besar modal yang dibutuhkan berapa, nama perusahaannya apa, dan tempat usahanya di mana, serta penentuan bidang usahanya apa. Selanjutnya, pembuatan akta draft oleh notaris setelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ada lagi badan hukum, yaitu kedua, koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan anggota. Jadi koperasi ini tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anggota karena dibentuk oleh anggota-anggota dengan modal usaha bersama. Syarat-syarat mendirikan koperasi yaitu adanya sekelompok orang ya yang mendirikan dengan harus membuat ADART, anggaran dasar. Maksudnya apa sih? Ada apa aja di dalamnya? Yaitu pertama ada nama tempat, ada maksud dan tujuan didirikan koperasi, ada bidang usahanya koperasi, keanggotaan, lalu ada rapat anggota, pengurus serta pengawas, dan juga adanya pembagian sisa hasil usaha. Koperasi macamnya ada dua, koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan oleh 20 anggotanya saja ya, minimal. Sedangkan koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan berdasarkan atas kumpulan dari koperasi-koperasi yang lain dengan minimal 3 kumpulan koperasi. Selanjutnya adalah yayasan. Yayasan merupakan sebuah organisasi atau badan hukum yang memiliki tujuan dan maksud yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hukum perusahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.